Baik, teman-teman semuanya selamat pagi. Bapak ucapkan untuk kalian. Eh, Pertama-tama ingin mengingatkan bahwa selalu menjaga kesehatan ya, karena itu yang penting. Kemudian Bapak juga mengucapkan selamat untuk kita bahwa saat ini kita sudah menyelesaikan bab 1. Sekarang kita akan memasuki materi bab 2 ya. Pak harap materi di bab 1 itu jangan lewat begitu aja, tetap terus dibaca-baca ya. Kemudian Bapak sudah lihat hasil dari uji kompetensi kamu yang melalui soal-soal kuis yang sudah kalian kerjakan. Ada nilai yang tinggi, ada nilai yang rendah. It's okay. Yang nilai rendah juga jangan berkecil hati bahwa itu jadi pertanda ya bahwa ke depan ya di pelajaran bab 2 ini khususnya kalian harus lebih giat lagi seperti itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 2. Materi di bab ini adalah membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan subbab materi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Ya, ini momentumnya agak lumayan pas-pasan juga ya. Agak-agak tepat karena ini masih ada hawa-hawa kemerdekaan ya. Jadi tepat sekali kita membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia pada kesempatan kali ini. Nah, lihat itu di foto eh, peta wilayah kita ya. Kita wilayah yang cukup besar dan negara yang paling besar di Asia Tenggara. Oke, next. Untuk membahas materi kita ini, pertama Bapak akan mengajak kalian dulu untuk melihat ya cover dari Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin kalian lupa atau eh, kurang ingat ya. Jadi Bapak mau mengingatkan kembali tentang apa namanya kulit-kulit ya Indonesia ini. Seperti pertama ini adalah letak astronomisnya ya. Ini sudah kalian pelajari di SMP itu di pelajaran IPS itu sudah dipelajari. Letak astronomis kita itu berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, ini perlu diingat-ingat ya, mungkin nanti bisa jadi masuk di ujian. Ya, penting ingat aja gitu ya, ingat. Kemudian jumlah penduduk. Nah, teman-teman bahwa jumlah penduduk kita setiap tahunnya itu bertambah ya. Nah, kebetulan ini pada tahun 2021 berdasarkan data yang dirilis dari Kementerian Dalam Negeri ya di Januari bahwa jumlah penduduk kita tuh sekarang sudah mencapai angka 271.349.889 jiwa. Nah, dengan angka sebanyak ini menempatkan kita menjadi salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar di Asia Tenggara, sekaligus menempati posisi 4 terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika gitu ya. Kemudian luas wilayah kita. Nah, kalau di sini kalian perhatikan luas wilayah kita itu sebesar 1.916.906,77 km persegi. Ini wilayah yang sangat luas, teman-teman. Ya, wilayah yang sangat luas beserta segala macam sumber daya alam yang tertanam di dalamnya. Itu adalah luas wilayah negara kita. Ya, kalau mungkin kalian lihat di peta dunia ya, di globe atau di peta di atlas, mungkin kita melihat Indonesia itu bentuknya kecil ya. Tapi itu pengaruh dari bentuk peta ya. Tapi kalau misalnya Indonesia itu digeser agak ke utara, ya kan, itu Indonesia itu sebenarnya panjangnya itu melebihi panjang benua Eropa, teman-teman ya. Jadi kita ini negara besar gitu, kita harus paham ya. Kemudian
Selanjutnya jumlah pulau nih teman-teman. Jumlah pulau kita itu 16.056 pulau ya. Memang agak sedikit berbeda dengan yang tercantum di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Di sana tercantum bahwa jumlah pulau kita itu ada 17.508 pulau ya. 17.000, 16.000 itu banyak ya teman-teman ya. Terakhir jumlah provinsi. Nah, di Indonesia hingga saat ini, hingga detik ini, jumlah provinsi yang ada di Nusantara itu berjumlah 34 provinsi, di mana dari 34 provinsi ini ada 5 diantaranya berstatus khusus dan istimewa. Nah, 5 ini yang berstatus istimewa itu adalah Jogja dan Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian yang berstatus khusus ini ada daerah khusus ibu kota, itu Jakarta. Kemudian Papua dan Papua Barat ya. Jadi teman-teman ini semua adalah kalau saya bilang ini covernya Indonesia ya, covernya Indonesia yang perlu kita tahu sebagai awal ya untuk mengenal wilayah kita, begitu ya. Ini harus kita, ini kayaknya udah bagi seorang anak yang merasa dan memiliki jiwa nasionalisme, ini udah di luar kepala lah ini, ya, udah menjadi common knowledge dan kan harus paham gitu. Oke, lanjut. Setelah kita mengenal kulit-kulitnya, ya, kemudian kita lanjut lagi. Ya, di sini kita akan bahas tentang batas-batas wilayah. Nah, teman-teman, berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 25A, di sana tertulis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Jadi udah jelas ya bahwa negara kita ini dikenal dengan negara kepulauan, berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, ada sebagian yang mengatakan bahwa kita ini negara maritim ya. Ada yang mengatakan kita negara kepulauan gitu ya. Ada juga yang mengkolaborasikan antara negara kepulauan yang sifatnya maritim gitu. Ya, itu. Tapi undang-undang dasar kita mengenal bahwa negara kita adalah negara kepulauan ya. Nah, kita kembali ke masa lalu dulu. Nah, pada Desember 1957 ya, ada deklarasi Juanda namanya. Ini Juanda ini nama orang ya teman-teman. Nah, deklarasi ini sengaja dikeluarkan akibat dari pengakuan masyarakat internasional pada waktu itu yang mengakui bahwa batas laut teritorial itu hanya 3 mil laut. Tapi Indonesia bersikeras bahwa batas teritorial laut itu harus 12 mil laut. Kenapa? Kalau misalnya nanti kita menerapkan bahwa batas teritorial laut itu 3 mil, maka pulau-pulau kita nanti akan terpisah dari negara kita. Kenapa? Misalnya gini, kalau cuma 3 mil laut, berarti nanti akan ada jarak antara laut-laut kita dengan pulau-pulaunya. Ya, nanti misalnya antara Kalimantan dengan Jawa gitu dan dengan Sumatera, ada nanti laut kita itu yang bukan laut kita gitu. Ya, ada laut di antara pulau-pulau di Nusantara yang bukan menjadi laut negara kita, tapi jadi laut bebas gitu. Jadi siapa aja boleh mengambil sumber daya alamnya, dan kita nggak mau gitu. Ya, kita nggak mau. Nah, ini diperjuangkan sama Juanda pada waktu itu ya, dan perjuangannya berbuah manis. Nah, berbuah manis. Konsep ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS, ya, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Berarti dari 57 ke 82 berarti prosesnya sangat panjang ya, memakan waktu sekitar 25-an tahun gitu ya, baru dunia mengakui bahwa akhirnya konsep yang dikemukakan oleh Juanda ini diterima oleh masyarakat dunia. Ini
sekaligus isyarat bukti bahwa Indonesia pada waktu itu orang-orangnya sangat cerdas dan luar biasa gitu ya, mempengaruhi tatanan hukum dunia gitu ya. Nah, dipelopori oleh Pak Juanda ini. Oke, kita next ke selanjutnya, pembagian wilayah laut ya. Ya teman-teman, ini agak rumit ya, agak sedikit complicated, jadi Bapak harap kalian bisa perhatikan baik-baik ya, perhatikan dan cermati ya. Nah ini dia nih. Nah kalau kalian perhatikan, pakai istilah asing lagi kan. Nah ini kita simak dulu, kita lihat dulu ya kan, apa itu territorial sea, ada di situ yang namanya exclusive economic zone, kemudian ada continental shelf, ada high sea ya, dan lain sebagainya. Ada 12 nm, 200 nm itu apa itu kan ya, penting perhatikan dulu lah ini maksudnya apa ya. Kalau di sini perhatikan nih, ini territorial sea berarti dihitung dari batas terluar dari daerahnya kan ke laut lepas. Bentar. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya, ini tadi penjelasan yang tadi. Nah, perhatikan ya. Kalau yang dimaksud dengan territorial sea itu apa, kemudian contiguous zone, kemudian ada exclusive economic zone, itu apa semua. Ada ini yang namanya apa namanya ini, continental shelf gitu kan. Nah ini dia ada penjelasannya teman-teman. Ini ditulis berdasarkan hukum laut UNCLOS tadi ya. Nah begini dia cara pembagiannya ya, kita sama-sama belajar ya. Nah laut teritorial atau territorial sea berarti yang ini ya, berarti yang ini. Nah itu ditetapkan oleh UNCLOS sepanjang 12 mil laut teman-temannya. 12 mil laut itu dihitung dari batas terluar wilayah dari suatu negara. Nah ini dia batas terluarnya, inilah kira-kira kita umpamakan ini batas terluarnya. Nah ditarik dari situ garis hayal sepanjang 12 mil. Nah di sepanjang itulah nanti laut teritorial dia gitu kan. Ada pasang surut, ada pasang naik ya kan. Nah jadi penghitungannya itu pas pasang surut. Jadi kalau misalnya kalian lihat pantai lagi pasang surut, sesurut-surutnya, dari mulai letak surutnya itulah dihitung garis terus ke arah laut lepas sepanjang 12 mil laut. Nah itulah dihitung sebagai territorial sea atau laut teritorialnya ya. Ini simak ya. Kemudian ada juga yang namanya zona tambahan teman-teman. Zona tambahan tuh ini ya, ini zona tambahan. Kalau kalian lihat garisnya berarti dia itu ditarik lagi 12 mil dari batas teritorial tadi kan. Teritorial sea-nya kan 12 mil, ini dia 12 milnya sampai sini. Kemudian ada zona tambahan lagi 12 mil lagi. Nah dari sini ke depan lagi, berarti kita dapat zona laut itu kalau dijumlahkan 24 mil laut ya kan. Nah selanjutnya masing-masing juga kita mendapatkan yang namanya zona ekonomi eksklusif teman-teman, atau exclusive economic zone. Ini dia. Nah exclusive economic zone ini atau zona ekonomi eksklusif ini sepanjang 200 mil laut. Nah lihat ini 200 mil lautnya dihitung dari mana? Dari baseline, dari apa namanya tadi, yang letak daratan terluar dari sebuah negara sampai 200 dihitung. Ini dari sini, jadi zona ekonomi eksklusifnya dari sini ke sini. Kelewatan ya, dari sini, dari baseline sampai ke sini. Penting dihitung 200 mil laut itu 200 mil lautnya. Kemudian
ada yang namanya landas kontinen. Nah, ini landas kontinen yang ini nih. Atau dalam bahasa Inggrisnya continental shelf. Nah, ini beda lagi. Ini landas kontinen ini eh, jaraknya bahkan bisa lebih dari 200 mil laut. Kenapa? Kok bisa? Ya nanti tergantung sama apa namanya, perjanjian lah, kesepakatan atau negosiasi antar negara-negara. Jadi bisa. Jadi landas kontinen ini adalah batas dasar laut. Nah, batas dasar laut. Ada batas dasar laut, ada batas air laut. Jadi beda itu, batas air laut sama batas dasar laut itu beda. Nanti di akhir Bapak jelaskan itu perbedaannya bagaimana dan apa dampaknya bagi sebuah negara kan gitu. Ya, jadi sabar aja. Nah, gini, jadi teman-teman coba kita perhatikan ya. Nah, istilah-istilahnya teman-teman harus udah pahami juga gitu, biar nggak bingung. Jangan langsung takut kalau misalnya kita lihat istilah-istilah asing ini, apalagi bahasa Inggris, nggak usah takut. Ada pasti artinya gitu ya. Nah, ini udah Bapak buat. Nah, jadi teman-teman, ini bukan hanya punya Indonesia ya. Jadi harus digarisbawahi ini bahwa 12 apa namanya, laut teritorial 12 mil, zona tambahan 12 mil, kemudian zona ekonomi eksklusif atau ZEE ini 200 mil, kemudian landas kontinen ini bisa lebih dari 200 mil laut. Ini bukan hanya milik Indonesia, teman-teman. Ini adalah ketentuan yang berlaku bagi seluruh negara yang ada di dunia, ya, yang menjadikan UNCLOS sebagai dasar dalam penentuan hukum lautnya. Jadi Malaysia juga haknya sama, ya kan? Australia juga haknya sama seperti ini. Indonesia seperti ini juga, dan semua negara-negara juga memiliki hak yang sama. Luas panjang laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen yang serupa. Jadi coba kalau kita pikir-pikir, ada negara yang bertetangga, ya kan, negara A dengan negara B bertetangga misalnya itu kan, mereka memiliki hak yang sama atas laut. Ada peluang nggak bahwa nanti batas-batas lautnya itu akan saling bertumpang tindih? Ya ada. Nah, disitulah mulai bermain yang namanya negosiasi. Jadi masing-masing perwakilan negara nanti akan membahas kan. UNCLOS apa nggak membahas itu? UNCLOS membahas itu, tapi uniknya UNCLOS itu mengatakan tidak mengatur secara spesifik berapa harus dibagi. Mungkin kita bisa bilang, ya udah bagi dua aja gitu kan. Tapi nggak semudah itu teman-teman ya. Uh, Gini deh idealnya, kalau misalnya kita uh, dihadapkan pada sebuah hal, ya makanan misalnya ya, makanan, ada kue gitu kan, mau dibagi dua gitu. Idealnya kita itu pasti ingin dapat bagian yang lebih banyak, nggak usah bohong deh kan gitu kan. Nah, negara-negara juga gitu, pasti mereka akan berupaya mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada yang lain. Itu memang sifat alamiah gitu ya. Nah, jadi makanya itu kadang-kadang akan terjadi banyak alur-alur negosiasi yang nggak beres-beres gitu. Bahkan Indonesia sendiri itu saja belum menyelesaikan tentang batas-batas lautnya sama negara-negara tangganya. Apa susah itu? Iya susah, karena tetangga kita tuh banyak. Nah, nanti kita lihat tetangga kita tuh kayak mana banyaknya, dan saking banyak kita repot nanti ngurus itu. Pemerintah kita repot. Gitu kan. Jadi kalian nggak usah bingung kalau misalnya nanti kalian lihat di berita itu banyak kasus-kasus yang dianggap melewati batas negara lah, ya kan, kemudian dianggap menerobos batas wilayah negara, kemudian dianggap mencuri hasil kekayaan negara karena sudah melewati batas dan lain sebagainya gitu. Oke, ini coba perhatikan lagi gambarnya, lihat, dipahami ya, bahwa seginilah ya, berarti laut teritorial kita itu 12 mil laut ya. Yang tambahan. Dan perlu kalian pahami bahwa 12 mil laut dengan 12 mil itu berbeda ya teman-teman ya. Nah, ini ya nggak nampak pula sama kalian ya. 12 mil laut itu berapa ya? Ada apa namanya? Perbedaannya itu sangat besar ya. Perbedaannya sangat besar antara mil dengan mil laut. Ya, antara mil dengan mil laut.
Nah, untuk mil laut sendiri itu jumlahnya itu sekitar 1.500-an meter, 1.800-an meter ya, 1.852 kilometer gitu ya teman-teman. Jadi 1 mil laut itu panjangnya 1.852 kilometer. Jadi kalau misalnya kita mau lihat tahu berapa 12 mil laut, berarti tinggal kalikan aja 1.852 dikali 12. Sebegitulah panjangnya laut kita. Ditambah lagi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinental gitu ya. Oke. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini dia yang Bapak bilang tadi. Ini adalah perbatasan laut ya, perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga. Iya, tetangga kita 10, teman-teman. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, sini ada India, kemudian sini ada Thailand, kemudian ada Malaysia, ada Singapura, ada Vietnam, ya ini juga sama Malaysia, tapi ini Malaysia yang bagian timur. Kemudian ada Filipina, kemudian ada Palau ya, ada negara namanya Palau, mungkin kalian baru dengar ya, ada negara namanya Palau. Lalu di sini ada Papua Nugini ya, ada Timur Leste ya, Timur Leste ini sang mantan. Kemudian ada Australia ya, ada 10 negara yang berbatasan laut, ada juga yang berbatasan darat dengan kita itu. Dan ini menjadi urusan yang sangat pelik dan panjang bagi negara kita untuk menentukan batas-batas laut, gitu ya. Nah, biar lebih jelas lagi ini Bapak kasih penjelasan di bawahnya. Wilayah negara sebelah utara, berarti utara itu di atas ya, karena ini utara. Ya, kalau kompas, kalian tahu kompas kan? Kayak gini ya. Ya, bagus ini kompas. Yang sana utara, yang di bawah itu adalah selatan. Di sini ada timur, ya. Sementara di sebelah sini adalah barat, ya kan? Nah, sebelah utara kita itu kita berbatasan dengan Malaysia Timur. Nah, Malaysia Timur itu yang ini maksudnya. Ini Malaysia Timur, teman-teman. Malaysia yang ada di Pulau Kalimantan itu namanya Malaysia Timur ya. Kemudian kita berbatasan dengan lautan Malaysia, lautan Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Palau. Kemudian di sebelah barat, ya sebelah barat berarti ada di sebelah mana deh? Di sebelah sini ya. Ini mirror kameranya di sebelah sini. Kita berbatasan dengan Samudra Hindia, ini, dan berbatasan dengan perairan India. Perairannya kita nggak berbatasan langsung dengan daratannya, hanya perairannya aja. Sementara itu di sebelah timur berarti ke arah Papua sana, kita berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Lalu di wilayah selatan berarti ke bawah itu kita berbatasan dengan Timur Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Nah, ini dia. Batas-batas negara kita tuh banyak, teman-teman. Tangga kita tuh ada 10 ya, jadi nggak kayak rumah gitu, nggak kayak rumah kita, tetangga kita paling kiri kanan depan belakang ya kan. Nah, ini emang kiri kanan depan belakang tapi banyak gitu, dan semuanya harus diatur mengenai batas-batasnya, karena kalau nggak diatur nanti akan ada peluang-peluang negara-negara lain akan masuk ke daerah kita, mencaplok negara kita, mengambil sumber daya alam yang ada di airnya dan di tanahnya, dan itu nggak bisa kita biarkan ya kan, kalau kita nggak paham sama daerah kita. Itu tugas pemerintah, dan kita sebagai warga negara harus paham sebagai bentuk nasionalisme lah gitu kan, cinta tanah air. Kita harus paham ini. Bisa jadi nanti kalian yang akan meneruskan perjuangan pemerintah untuk mempertahankan wilayah atau teritorial negara kita ini, gitu teman-teman ya. Jadi pandang-pandang dulu ini kan negara-negara kita, dan kita harus kenali ya, kita harus kenali diri kita, kenali orang lain di sekitar kita, sehingga kita bisa menjaga diri kita dengan baik dan sekaligus menjaga negara kita itu dari serangan-serangan dari luar atau pengaruh-pengaruh dari luar dan sebagainya. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi nih, untuk memudahkan kita memahami yang tadi ya, antara laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen, teman-teman ya. Nah, kalian tahu nggak bahwa
eh, Australia dengan Indonesia itu memiliki, ya ini. Nah, Australia, Indonesia dengan Australia, ya, ini Indonesia, ini Australia, ya, ini ketutupan aja sama foto. Nah, Indonesia dan Australia itu memiliki batas laut, teman-teman. Nah, ini dia yang menariknya nih. Kalian perhatikan, kan simak. Nah, batas laut Indonesia itu berbeda. Jadi gini, batas dasar lautnya itu berbeda dengan batas air lautnya. Loh, kok bisa? Nah, menarik kan? Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, ini penjelasannya gini ya. Jadi gini, ini Bapak tarik dari Australia ya, dari Australia ke Indonesia. Nah, jadi gini. Nah, ini garis yang warna hitam nih yang muncul itu adalah batas dasar laut. Ya, atau landas kontinen, batas dasar laut ditarik dari Australia nih, ditarik dari Australia. Kita tarikin dari Australia. Nah, ini adalah batas kontinen, batas dasar laut Indonesia. Australia. Nah, itu batas dasar lautnya disepakati pada tahun 1972. Di situ ya, ingat titiknya, ingat garisnya. Tapi yang menariknya, batas air lautnya, nah di situ lebih apa namanya? Kalau kita hitung, kita lihat ya kan, dia lebih pendek, ya, tidak lebih jauh. Ya, kalau kita tarik garis ya, kalau kita tarik garis dari daratan ke sini, ya kan dia tidak lebih jauh dari ini, dari si batas landas kontinennya. Nah, itu tadi. Jadi batas lautnya sama batas airnya berbeda, teman-teman. Nah, lebih jauh batas dasar lautnya. Kok bisa gini? Nah, beginilah memang cara kerja, bisa. Nah, terus apa yang terjadi di sini? Nah, apa yang terjadi di daerah ini? Nah, yang terjadi di daerah itu adalah air lautnya milik Indonesia, tapi dasar lautnya milik Australia. Begini dia. Jadi singkatnya, nelayan kita boleh ngambil ikan, ikannya milik Indonesia gitu. Jadi kalau ikannya orang Indonesia, tapi yang di dasar lautnya itu orang Australia. Jadi ikannya itu punya KTP Indonesia lah, kira-kira gitu. Nah, ikannya milik kita, dasar lautnya milik Australia. Jadi kita boleh ngambil segala sumber daya alam yang ada di air, sumber daya alam yang ada di air laut itu, tapi yang ada di dasar laut ke bawah itu punya Indonesia. Minyaknya punya Indonesia, apa-apa yang ada di dasar laut itu punya Indonesia. Tapi ikannya yang ada di air itu punya Indonesia, dan nelayan-nelayan kita boleh ambil. Tapi ada kasus nih, teman-teman, yang mungkin kita nggak semua tahu ya. Bapak juga tahu ini karena nonton beberapa video-video TikTok gitu kan. Jadi banyak ilmu juga yang Bapak dapat di TikTok. Nah, seorang dosen dari UGM. Nah, teripang itu ternyata hidup di dasar laut. Nah, karena dia hidup di dasar laut, maka itu adalah milik Australia. Kan tadi dasar laut tuh milik Australia, yang punya Indonesia itu hanya air laut. Jadi bayangkan kalau misalnya nelayan Indonesia, ya kan, yang niatnya memang, boleh kan ngambil ikan di sana. Yang dia niatnya ngambil ikan, tapi karena pas ngambil ikan jaringnya sampai ke dasar, tiba-tiba teripangnya ikut, maka kalau ketahuan, dan dia akan bisa dituntut sebagai orang yang melanggar hukum laut tadi, dan dia bisa dipidana karena melanggar hukum. Kenapa? Karena teripang tadi punya di dasar laut. Terus kita orang Indonesia bilang, itu kan air lautnya milik kita, tapi kita nggak tahu bahwa teripang itu di dasar laut, jadi itu memang milik Australia gitu kan. Kita teriak-teriak membela gitu, tapi kita nggak tahu bagaimana hukumnya, bagaimana ketentuan perbatasan landas batas dasar laut dan batas air lautnya, kita nggak paham. Jadi kita teriak-teriak segala macam, seolah-olah kita nasionalisme, tapi kita nggak paham bagaimana hukumnya gitu. Jadi penting memahami batas-batas teritorial ini agar apa? Agar nasionalisme kita nggak buta gitu.
Sulit, iya emang sulit. Susah memang, iya susah. Ribet amat, iya memang ribet. Itulah dia makanya kita sebagai warga negara harus cerdas memahami eh, fenomena ini kan gitu ya. Sehingga kita apa ulangi tadi ya, sehingga kita tidak menjadi warga negara yang memiliki rasa nasionalisme tapi nasionalisme yang buta gitu ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira kayak gini lah dia ya. Seperti inilah kira-kira memahami bagaimana perbedaan batas dasar laut, batas air laut gitu ya. Kayak gini. Nah, ini masih satu negara loh, satu negara di satu tempat. Ada lagi nggak dengan Australia tapi di beda tempat? Ada. Nah, bayangkan tadi kita dikelilingi 10 negara. Dan negara tadi ada negara-negara yang belum beres batas air lautnya, ada yang belum beres batas landas kontinennya, dan itu bisa jadi masalah nanti kalau misalnya nelayan kita nggak paham dan kita pun sebagai warga negara nggak paham tentang batas-batas ini, ya kan? Sehingga nanti ada kasus kita langsung teriak-teriak nggak jelas, ya kan? Begini-begini bilang pemerintah ini segala macam, tapi karena kita nggak paham aja gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu posisi kita. Jadi kita harus paham ya. Jadi gini lah teman-teman. Tentang wilayah negara kita ya. Wilayah negara kita itu baik dari darat, laut dan udaranya itu harus sama-sama kita jaga ya, sebagai bentuk kepedulian kita dan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Oke, materinya ini dulu. Ya, Bapak harap kalian nggak suntuk dan ngantuk ya mendengarkan ceramah sekitar lebih kurang setengah jam ini. Ya, Bapak harap kalian bisa menikmatinya dan bisa memahaminya ya. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan karena tapi ke depan Bapak tetap akan berupaya mengoptimalkan cara dan proses belajar kita ya, sehingga tercipta yang namanya student well-being teman-teman. Oke, teman-teman jangan di close dulu. Ini ada jeng-jeng ada tugas yang harus kalian kerjakan ya teman-teman. Jangan langsung mengkerut dahinya, semangat aja. Ini bisa kok. Waktunya Bapak kasih banyak, jadi jangan langsung down ya. Bapak tahu kalian banyak tugas, tapi ya tetap ini adalah cara agar tetap berlatih ya, tetap giat untuk apa namanya membuat kalian memahami semua materi yang ada. Nah, tugasnya di sini identifikasi permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan. Nah, dalam tugas kali ini Bapak langsung tentukan aja kasus yang perlu kalian identifikasi adalah kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Bagaimana tugasnya? Nah, yang perlu kalian lakukan adalah carilah kemudian baca kronologis dan penyelesaian kasus Sipadan. Jadi Sipadan Ligitan ini kan udah selesai nih kasusnya. Tapi Bapak minta kalian untuk baca kasusnya, kronologisnya, awalnya bagaimana, terus bagaimana proses penyelesaiannya ya kan, terus bagaimana hasilnya ya. Kalian baca, udah kalian baca, kalian pahami, banyak itu di internet ya, banyak di internet, di situs-situs blogspot, situs-situs resmi pemerintah juga banyak. Kemudian apa, setelah kalian baca, kalian buat simpulan ya, kalian buat simpulan macam kronologis gitu, cerita lah kan, ceritanya setelah kalian baca. Udah kalian buat kesimpulan sedikit aja, nggak perlu panjang-panjang ya, yang penting dapat kronologisnya, dapat apa namanya penyelesaiannya, dapat hasilnya, dapat. Kemudian udah dari catatan yang tadi itu kalian ceritakan ulanglah hasil kesimpulan kalian tadi tentang kasus Pulau Sipadan dan Legitan. Nah, saat kalian mau menceritakan itu kalian video dirimu saat bercerita, jadi kamu lagi membahas itu di depan kamera, kalian buat videomu membacakan kesimpulanmu tadi ya kan, sambil bercerita lah kamu kan. Nah, videonya itu jangan panjang-panjang, maksimal 1 menit 30 detik aja. Nah, nanti kalian kirimkan langsung di Google Classroom aja. Nanti di Google Classroom itu Bapak buat nanti ada dia semacam file untuk memang mengirimkan tugas gitu. Nanti Bapak bikin judulnya kumpul tugas di sini. Nanti kalian kumpul ke situ. Nah, kalau nanti ada kendala-kendala, mungkin nggak bisa ngumpul, nanti bisa langsung ke WA. Tapi yang pertama ke Google Classroom dulu, baru nanti kalau emang udah nggak bisa, ya kan, baru nanti ke WA Bapak. Nggak apa-apa, mudah-mudahan HP Bapak masih tahan lah
ya, menerima video-videonya. 1 menit itu maksimal ya, 1 menit 30 detik ini maksimal, nggak harus segitu sih, kurang dari itu juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, ya baik itu saja. Ini dikerjakan ya teman-teman, jangan cuman dilihat-lihat aja. Bapak minta kerjasama ya, agar enak juga gitu kan. Nah Bapak kasih waktu 3 hari dalam pengerjaan ini, ya nggak usah malu-malu pas ngerekam wajah kalian, nggak usah malu-malu, ya percaya diri aja gitu ya. Bapak kasih waktu 3 hari, kalian langsung kumpul di Google Classroom. Kalau ada kendala dan pertanyaan atau mungkin hal-hal yang mau didiskusikan atau kalian belum mengerti sama sekali tentang materi ini, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk langsung hubungi Bapak melalui WhatsApp ya. Nggak apa-apa, hubungi aja, tanya apa yang belum paham, nanti akan Bapak jelaskan mungkin melalui voice note ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. 35 menit sudah kita habiskan. Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa. Dadah.